Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Hugo Farm Lombok. Teman-teman, pada video kali ini kita akan sedikit berbeda ya dari sebelum-sebelumnya, dimana pada video kali ini kita akan membahas tentang cara breeding atau ternak secara mandiri untuk jangkrik pakan ayam hutan hijau. Teman-teman, kita tahu bahwa jangkrik ini memang fungsinya sangat baik, sangat bagus untuk kesehatan ayam hutan hijau, untuk kesegaran ayam hutan hijau, biar ayam hutan hijau itu bisa lebih segar dan bisa lebih fit, teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui cara saya beternak ayam hutan hijau, beternak jangkrik secara lebih mandiri, dan itu juga sebagai cara untuk menghemat ya teman-teman, karena kalau saya beli itu bisa dikatakan sangat boros sekali. Saya banyak memelihara ayam hutan hijau dan saya butuh banyak sekali jangkrik. Nah, seperti contoh ini, ini hasil dari ternakan sendiri juga teman-teman. Nah, nanti saya akan memperlihatkan hasil ternakan saya sendiri di kotak-kotak yang sudah saya buat. Jadi itu teman-teman. Namun sebelum saya lanjut video ini, ayo teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu supaya channel ini bisa lebih maju lagi teman-teman, biar saya lebih semangat lagi untuk bikin channel-channel lain yang bisa menginspirasi teman-teman supaya lebih semangat lagi untuk beternak ayam hutan hijau. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman harus butuhkan itu adalah kotak teman-teman, kotak kayu. Jadi bebas kotak kayu yang mau dibuat sendiri atau mungkin kotak kayu bekas yang seperti ini, bekas mesin atau bekas kulkas seperti yang itu teman-teman. Nah, jadi itu saya minta di temen untuk kulkas bekas yang saya pakai, nanti gunanya untuk pembesaran jangkrik teman-teman. Nah, kemudian setelah kotak ini jadi usahakan teman-teman bisa melakukan sel tip atau membuatkan sel tip teman-teman di sini contoh. Nah, ini sel tip di sini. Nah, ini gunanya supaya jangkrik yang ada di sini tidak keluar, karena jangkrik itu dia tidak bisa merayap kalau dia ada isolasi, karena dia kakinya licin seperti itu. Nah, setelah semuanya aman di sel tip, baru kita ke bawah. Ini khusus untuk menghindari semut teman-teman. Ini supaya tidak ada masuk semut, kita taruhkan botol atau kaleng yang nanti kita isikan air atau oli di sini supaya tidak diganggu oleh serangga-serangga yang ada di bawah naik ke atas seperti itu. Oke, setelah itu kita harus mempersiapkan nampan teman-teman. Nampan seperti ini, bebas, nampan kayu, nampan plastik, nampan besi. Intinya ini sebagai sarana untuk bertelurnya si jangkrik itu. Nanti di sini kita akan isi pasir yang sudah diayak. Saya rekomendasikan kalau bisa pasir pantai, karena dia itu lebih cepat untuk lebih empuk kalau dia taruhkan telur oleh si jangkrik. Oke, setelah ini nampan ada, kemudian kita harus siapkan tray. Nah, tray di sini, tray telur bekas, nanti minta di pasar mungkin bisa, karena saya banyak di sini. Kemudian setelah itu kita harus persiapkan pakannya juga teman-teman, pakan si jangkrik itu, supaya pakan jangkrik itu si jangkrik itu bisa
bisa makan dan bisa hidup bertahan sampai usia 1 bulan atau sampai 2 bulan. Nah, di sini pakan saya pakai itu pakan konsentrat ayam teman-teman, serta daun-daunan. Nah, ini gunanya untuk si jangkrik bisa makan di sini dan bisa bertelur. Nah, oke, kemudian setelah itu jauhkan dari ayam supaya nanti tidak terganggu. Kita harus membuatkan tutup seperti ini. Tutupnya bisa tutup buka tutup. Nah, ini kalau siang saya tutup, kalau dia malam baru saya buka supaya dia bisa berembun teman-teman. Oke, kemudian yang terpenting itu adalah kita harus belikan bibit jangkrik. Jadi teman-teman bisa pakai bibit jangkrik yang ada di toko-toko pakan. Kalau saya dulu ini modal 10.000 teman-teman untuk 1 kotak. Jadi jangkriknya masih muda, jadi saya rawat sampai dia memiliki sayap seperti ini. Nah, ini atau ini. Nah, ini sedang proses bertelur teman-teman. Dia memiliki sayap. Ini sudah saya rawat sekitar 2 minggu, baru dia akan tumbuh sayap dan disiap untuk bertelur teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita taruh pasir seperti yang saya bilang tadi. Di sini di dalam kotak itu kita taruhkan pasir. Nah, di sini gunanya untuk media bertelurnya si jangkrik teman-teman. Nah, ini kebetulan sudah saya taruh sekitar 2 malam. Dan ini sudah ada telurnya. Ini coba kita cek dulu ya teman-teman ya. Nah, nih bisa kelihatan teman-teman, yang warna kuning ini adalah telurnya nih. Tuh, itu udah banyak telurnya. Nah, ini nih, bentar. Nah, ini sudah ada telur, banyak sekali telurnya. Tinggal nanti kita diamkan. Nah, nih, yang warnanya kuning kecil-kecil ini adalah telurnya, telur si jangkrik itu teman-teman. Bentar, saya kurang jelas ini, saya lihatkan agak jelas ya. Nah, yang seperti ini teman-teman, ini telur si jangkriknya. Ini tinggal kita menunggu proses untuk menetas. Nanti kita akan pisah dari indukannya, baru kita akan pindah di kotak penetasan. Oke teman-teman, oh iya, sebelum teman-teman beli jangkrik itu saya diusahakan teman-teman harus beli jangkrik, kalau bisa jangkrik alam teman-teman, karena dia itu yang memiliki daya tahan lebih kuat dibandingkan jangkrik-jangkrik biasa lainnya. Nah, ini kita lihat si jangkrik yang satu ini sedang proses bertelur teman-teman. Nah, ini caranya bertelur itu sangat unik sekali. Dia menancapkan pantatnya, jarum di pantatnya itu untuk mengeluarkan telur di dalam, seperti itu. Oke, setelah itu setelah kotak sudah didiamkan di sini, usahakan kotak yang berisi tanah ini diamkan 1 minggu teman-teman. Kalau saya sih di sini 1 minggu supaya kuantiti betina kan di sini sedikit, jadi kita tidak apa-apa biarkan 1 minggu. Nah, baru kita akan pisah jadi kotak penetasannya. Nah, untuk selanjutnya bisa dimasukkan kotak lagi, karena dalam 1 buah jangkrik ini dia bisa bertelur sampai 5-10 kali teman-teman. Jadi banyak hasil telurnya, banyak dia hasil produksi telurnya, sehingga bisa kita manfaatkan untuk menetaskan yang lain atau mungkin melurkan di kotak-kotak lain seperti itu. Oke, setelah kotak disiapkan, jangan lupa dikasih kelembaban dengan cara disemprot-semprotkan teman-teman. Disemprotnya tujuannya supaya telurnya juga tidak terlalu kering, dan jangan lupa jangan terlalu basah, hanya sekedar melembabkan saja. Oke. Nah, setelah 1 minggu teman-teman bisa lakukan proses pemindahan si telur itu di kotak penetasan. Oke, di sini kita tutup dulu. Di sini saya ada contoh setelah dipisah dari indukan, nanti kita akan lihat di sini hasilnya. Nah, ini teman-teman, ini telurnya sudah saya pisah dari indukannya sekitar 2 hari.
dan sudah menunjukkan tanda-tanda menetas teman-teman. Nah ini sebentar saya lihatkan dulu. Itu bisa kelihatan nggak ya? Nah ini seperti semut-semut ini adalah telurnya teman-teman, telur dari anakannya teman-teman, anakan dari si jangkrik yang sudah kita ternak tadi. Nah sebentar saya lihatkan, itu banyak sekali. Nggak kelihatan karena kameranya kurang bagus teman-teman ya, nggak apa-apa dimaklumi. Jadi yang ini sudah ada hitam-hitam. Nah ini sudah usia 2 hari teman-teman, sudah menetas 2 hari, dan kita akan diamkan kotak nampan ini selama 2 minggu untuk memaksimalkan telur yang sudah di dalam itu bisa menetas secara keseluruhan. Nah baru nanti kita pisahkan dari nampan ini karena kemungkinan sudah berhasil menetas semua untuk telurnya. Oh ya, jangan lupa teman-teman, setiap malam itu dilembabkan atau mungkin diairi si nampannya ini atau basir yang berisi telur jangkrik ini supaya jangkrik tidak terlalu kering. Jadi kalau terlalu kering itu tidak bagus. Nah kemudian dari segi pakan saya menggunakan daun-daunan, daun pepaya, kemudian konsentrat pakan ayam itu saya gunakan, dan usahakan itu harus kering teman-teman, jangan lembab, nanti akan mengakibatkan medianya itu bisa basah dan becek sehingga menimbulkan larva-larva atau mungkin ulat-ulat yang akan mengganggu pertumbuhan si jangkrik itu sendiri. Oke, kemudian ini yang sudah umur 1 minggu teman-teman, 1 minggu, sekitar 1 minggu lebih lah, sekitar 10 hari. Nah ini hasil dari yang tadi yang umur 2 hari baru kita pindah ke sini, dan ini sudah sangat banyak sekali. Jadi ini hasil dari tadi indukan yang tadi saya sharing itu. Ini banyak sekali. Nah sama dia tetap kita kasih air, kita semprot-semprotkan di pasir. Nah itu banyak sekali. Nah ini usianya sekitar 10 hari, dan kita akan menunggu sampai 30 hari atau 1 bulan kurang lebih baru kita akan panen nanti jangkriknya, dan sudah siap untuk dikasih makan ke ayam hutan hijau. Untuk pakannya sendiri sama seperti pakan yang kecil tadi, usia 2 hari tadi kita ada daun-daunan, terus pakan ayam, konsentrat, dan buah-buahan. Intinya kita memanfaatkan makanan bekas, makanan yang istilahnya basi, dan bisa kita kasih dia supaya dia itu lebih gemuk dan cepat besar teman-teman. Nah ini telurnya sudah ada. Nah ini teman-teman tanda telur itu sudah menetas. Nah ini kan bekas telurnya nih. Jadi teman-teman tinggal tiup saja. Ini dia kalau dia sudah menetas atau sudah tidak ada isinya, dia akan terbang seperti itu. Dia akan terbang karena sudah kering atau mungkin sudah keluar isinya. Nah terus yang belum ada isinya biasanya akan diam di sini dan menunggu waktu untuk menetas. Nah seperti ini, seperti itu. Oke, ini masih banyak sekali yang belum menetas. 10 hari saja masih banyak yang menetas, kita tunggu saja mungkin sekitar 2 minggu 14 hari baru kita akan angkat nampannya ini. Nah seperti itu teman-teman, dan jangan lupa setiap hari dikasih makan, dikasih vitamin buah-buahan atau mungkin kulit-kulit dari buah-buahan itu ditaruh di sini saja. Ini kan tujuannya untuk menghemat atau mungkin memanfaatkan sisa-sisa makanan, dengan tujuan kita bisa menggunakan jangkrik ini untuk pakan ayam hutan hijau teman-teman, supaya ayam kita itu bisa sehat. Jadi kalau kita ternak sendiri itu manfaatnya luar biasa, iritnya luar biasa, modal hanya sekedar 10.000 itu bisa bikin indukan 1 kotak, dan kita bisa menghasilkan anakan-anakan seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, itu sekian tutorial dari saya untuk proses ternak
jangkrik secara sederhana bagi pemula. Jadi insya Allah bisa lebih lebih irit, bisa lebih ekonomis dalam hal memberikan pakan extra fooding bagi ayam hutan hijau, biar ayam hutan hijau kita sehat, kantong kita pun juga aman seperti itu. Modal 10.000 bisa menghasilkan jangkrik berkilo-kilo. Itu kira-kira teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Like, subscribe, and share video ini supaya teman-teman bisa belajar, teman-teman yang lain bisa belajar, bisa mengetahui cara untuk beternak jangkrik untuk pemula nih teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.